Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup, part 3 ya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cepat kuburkan titah Andre setelah Yuda datang membawa pacul di pundaknya. Sini, biar aku yang gali, ucap Baskoro. Ia langsung mengambil pacul dari Yuda. Lekas ia gali tanah persis di sebelah jasad Lastri yang sudah hangus. Keringat bercucuran menetesi tiap jengkal tanah yang ia gali, ketika temannya hanya menonton. Hari semakin gelap, tidak ada pencahayaan dari gudang terbengkalai itu. Tian mencoba menghidupkan senter dari ponselnya untuk menerangi Baskoro. "Bantuin," ucap Baskoro yang ngos-ngosan. Andre membuang puntung rokoknya dengan asal. Ia bergantian dengan Baskoro untuk menggali lebih dalam lagi. Sedangkan Yuda terus mengedarkan sepasang bola matanya ke sekitar. Ia merasa ada hawa yang tidak biasa. Apa yang mereka lakukan saat itu seperti sedang diawasi seseorang. "Handoko enak bener, udah ke bagian yang pertama kita dapat sisa. Sekarang dia malsana senang-senang. Di sini kita kesusahan," keluh Tian. Kesal bukan main. Betapa tidak, seharian mereka terus berada di gudang mengurusi jasad Lastri. "Sudahlah, anggap saja kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Bukankah Handoko selama ini selalu menyokong kita jika kita bersenang-senang? Harusnya dia juga membagi malam pertamanya nanti dengan kita. Hahaha," saut Andre di dalam lubang selebar setengah meter itu sambil mencangkul tanah. "Mana mau dia, kan si Handoko cinta mati sama Jenny. Padahal kelakuan dia di luar, kalau tahu keluarga si Jenny kelakuan anak Pak Kasim orang terkaya di daerah di situ, ku jamin kelar hidupnya." Baskoro saling bersautan. Tidak ada yang merasa bersalah di antara mereka. Apa yang sudah dilakukan pagi itu seakan hilang dari ingatan. Mereka menganggap remeh perbuatan keji mereka terhadap gadis polos tak berdosa yang meregang nyawa di dalam kobaran api. Buk! Andre tiba-tiba tersungkur jatuh, seolah ada yang menarik kakinya dari bawah. Ia yang tertawa paling keras dari tadi seakan kehilangan nyali. "Apa itu tadi?" Matanya membulat. "Kenapa?" Baskoro menanyainya. Andre melamun, pikirannya terus bertanya-tanya apa penyebab ia bisa tiba-tiba jatuh tersungkur. "Andre!" teriak Baskoro. Sesaat Andre lamunannya buyar. Ia menyudahi panggilannya dan mulai naik ke atas mengulurkan tangannya. Baskoro yang telah berada di atas menarik tangan temannya itu. Set! Kaki Andre tertarik semakin keras hingga ia kembali jatuh ke bawah dengan posisi terduduk. Tian dan Yuda langsung berhambur menengok ke bawah. "Kenapa kamu menjatuhkan diri lagi ke bawah? Kamu mau ikut bersama gadis itu?" Masih ingin menikmati tulangnya, ledek Tian yang disertai gelak tawa dari Baskoro dan Yuda. "Kurang ajar, berani sekali kalian meledekku. Cepat, bantu aku naik," ujar Andre. Yuda dan Baskoro mengeluarkan tangan memberi bantuan. Tiba-tiba ada yang mendorong tubuh mereka hingga ikut jatuh
ke dalam bersama Andre. Ketiganya langsung menatap tajam pada Tian yang tidak mengerti apapun, hanya pria itu yang masih di atas. Apa? Tian mengerutkan keningnya. Kamu sengaja mendorong kita, tuduh Baskoro. Dorong? Sedari tadi aku hanya diam saja, seenaknya menuduh. Udah, cepat bantu kami naik, titah Andre. Mereka satu persatu naik ke atas, sekarang bersiap mengumpulkan tulang itu dan menguburnya ke dalam tanah yang mereka sudah gali. Kini Yudalah yang bertugas menimbun tanah itu. Tak lupa mereka memadati gundukan tanah agar tidak terlalu mencolok saat ada yang datang. Suatu saat ke gudang tersebut beberapa ban juga ditumpuk di atasnya. Semua pekerjaan telah selesai, tidak ada yang tertinggal. Mereka semua kembali pulang ke rumah masing-masing. Tak sadar kepulangan mereka diikuti oleh sosok arwah. Husna ketakutan setengah mati. Teriakannya didengar oleh beberapa orang penghuni di kamar sebelah yang mencoba menenang ia yang masih duduk di atas sajadah. Ada apa, Hus? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Serunya mengelus dada sembari mengatur nafas. Seorang temannya memberikan segelas air untuk Husnah minum, tapi ia hanya meneguknya sedikit saja. Kamu kenapa? Tanya temannya lagi. Husnah hanya menggelengkan kepala karena masih syok. Ya Allah, apa mungkin aku hanya halusinasiku saja, gumamnya. Apa temanmu sudah kembali? Pertanyaan itu membuat Husnah kembali mengingat Lastri yang harus ia cari. Belum, aku tidak tahu dia kemana. Bantu aku mencari di sekitar sini ya. Perasaanku gak tenang, ucap Husnah. Husnah melipat mukenanya dan pergi bersama teman-temannya mencari Lastri. Mereka menanyai satu persatu warga yang mereka lewati sambil menyebutkan ciri-ciri Lastri. Semua tidak ada yang tahu dengan temannya itu. Penat sudah. Usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Ia menyerah dan balik ke kosan. Langkahnya guntai saat melihat tas jinjing besar berisi pakaian Lastri di sudut kamar. Kamu kemana, Lastri? Seru batinnya. Mungkin temanmu pergi dengan seseorang, kan banyak kasus-kasus begitu. Alasan dia dari kampung ingin bekerja, nyatanya mencari kebebasan di luar sana. Celetuk teman Husnah yang ikut mencari Lastri tadi. Lastri bukanlah gadis seperti itu. Dia sangat menjaga marwahnya sebagai perempuan. Hela Husnah sambil membayangkan sosok Lastri. Iya, tapi kemana dia? Kita sudah nyari dia kemana-mana. Aku ingin melaporkan kasus hilangnya Lastri pada Pak RT setempat. Gimana menurut kamu? Bilang saja dulu pada ibu kos, jangan suka mengambil keputusan sendiri. Husnah meraup wajahnya dan satu tangan berkacak di pinggang. Ia tak bisa berpikir dengan tenang sebelum menemukan Lastri. Jika dia diculik, bagaimana? Apa yang akan ia katakan kepada orang tua Lastri yang menitipkan anaknya? Mau ditelepon juga nggak bisa. Lastri tidak mempunyai ponsel. Keluarganya di sana bukanlah keluarga senang, melainkan serba kekurangan. Justru kepergian Lastri ke kota untuk mengubah nasib keluarganya. Di dalam kalut pikirannya, Husnah menarik tangan temannya untuk menemui pemilik kos.
Dia ingin meminta pendapat soal Lastri. Saat ingin mengetuk pintu rumah pemilik kos yang bersebelahan dengan rumah kos yang ditempati Husna, tak sengaja pandangannya beralih pada Baskoro yang pakaiannya acak-acakan. Pria itu baru saja pulang, tapi ia menyelinap masuk ke dalam belakang rumah. "Ada apa?" tanya teman Husna. "Entahlah, aku kok merasa aneh lihat Baskoro. Berandal itu. Udah, jangan diliatin, cepat masuk." Husna segera masuk ke dalam. Setelah seorang wanita bertubuh gempal ia panggil keluar. Wanita dengan sorot mata tajam itu menatap Husna dan temannya bergantian, seolah ingin menerkam mangsa. "Ada masalah apa? Apa ada sesuatu yang kalian rusak?" tuduh pemilik kos itu. "Tidak, Bu. Kami kesini ingin mengadukan bahwa teman Husna dari kampung menghilang," jawab teman Husna. "Siapa namanya?" "Lastri, Bu. Dia harusnya kerja pabrik tadi pagi untuk melamar pekerjaan. Tapi aku nggak tahu kemana sampai sekarang belum kembali. Barang-barangnya masih ada di kamarku. Cuma map berisi surat perlengkapan untuk melamar kerja yang ia bawa bersama," sahut Husna. "Kenapa tidak telepon?" "Dia tidak punya ponsel, Bu. Aku sangat mencemaskan dirinya. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang melihat keberadaan dia terakhir kalinya," ucap Husna semakin cemas. "Paling pergi sama om-om," sanggah wanita itu sambil memonyongkan bibirnya yang merah merona. "Nggak mungkin, Bu. Husna itu gadis baik-baik. Aku berencana akan melaporkan kehilangan pada Pak RT," bantah Husna tak terima, sekaligus mengutarakan pendapatnya. "Ya sudah, terserah kalian, asal jangan melibatkan saya," ucap orang yang ada dipanggil Bu Ani itu. Di sudut sana Baskoro menggigil ketakutan, seperti mendengar percakapan ibunya dengan penghuni kos yang mengaku telah kehilangan temannya. Ia yakin betul jika perempuan yang dimaksud oleh Husna adalah gadis yang dan teman-temannya perkosa. Belum sempat ia membersihkan diri, gegas Baskoro pergi lagi ingin mengadukan pada teman-temannya. Itulah sahabat cerita dari Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Ditunggu part selanjutnya. Oke.